Pada video kali ini kita akan melihat initial project. Ketika kita membuat new Flutter project yang application, itu kita akan lihat sebenarnya di dalamnya ada apa aja sih. Oke. Nah, di dalamnya kalau kita lihat itu ada Android folder. Yang pertama, Flutter SDK itu akan melakukan dalam tanda petik sebuah dengan Flutter code untuk compile menjadi Android project, Android application. Kemudian ada folder build, di sini belum muncul folder build-nya. Itu merupakan output dari Flutter application yang dibuat. Jadi nanti ketika kita compile, di sini akan muncul folder build. Gitu. Kemudian iOS, prinsipnya sama seperti yang Android tadi. Kemudian untuk yang iOS sendiri, kita tidak bisa develop karena di sini saya mencontohkannya menggunakan Android Studio, it's okay. Kemudian untuk lib sendiri itu merupakan folder yang kita gunakan untuk development nanti. Kemudian ini secara default JS terbuka adalah main.dart. Kemudian test itu folder untuk membuat automated testing. Kemudian yang perlu diperhatikan dari file-file ini adalah pubspec.yaml. Di sini dia untuk melakukan pengaturan dependensi dari project application kita. Oke, pertama-tama kita akan coba running. Di sini saya sudah menggunakan AVD, menggunakan virtual device untuk keperluan development ini. Oke, allow access. Kalau compile pertama kali itu biasanya nggak lama, tetapi nanti yang berikut-berikutnya ketika kita editing mungkin tidak terlalu banyak, tidak terlalu mengubah struktur kodenya, itu kita bisa memanfaatkan yang namanya hot reload, di mana kita tinggal save, kemudian otomatis aplikasi kita akan tersinkron dengan Android device-nya. Ini sudah berhasil dijalankan. Nah, aplikasi demonya itu adalah aplikasi untuk ada sebuah tombol floating button, kemudian ini ketika diklik dia akan nambah ininya sesuai dengan jumlahnya itu. Ya. Nah, kalau dilihat kita mau iseng-iseng mau rubah, di sini ada beberapa fungsi-fungsi yang bisa kita rubah. Misalkan counter start-nya mulai dari berapa, nanti kita bisa atur. Kemudian ketika tombolnya diklik, dia melakukan set state, kita bisa ganti dengan min-min, kemudian kita bisa save. Nah ini hot reload nih. Saya nggak benar-benar mengcompile secara keseluruhannya, kemudian saya running, no. Tetapi hanya sebagian saja. Seperti itu. Nah, pada video kali ini kita akan coba lihat sebenarnya strukturnya apa aja. Ya, oke. Yang pertama, main.dart itu adalah file yang akan dijalankan pertama kali. Void main, fungsi main itu akan dijalankan pertama kali. Oke, kemudian dia memanggil fungsi run my app sendiri adalah ini. Ya, jadi dia class, dia langsung definisikan seperti new class ini. Dia extend stateless widget. Ya, app kemudian ada fungsi build. Fungsi build ini akan dijalankan. Jadi nanti kita akan develop yang namanya widget. Kemudian yang kita bangun itu adalah widget tree. Jadi ada widget, di dalamnya ada widget lagi, di dalamnya ada widget lagi. Nah, untuk setiap widget secara default dia akan memiliki fungsi build. Fungsi build di sini
itu merupakan fungsi yang pertama kali dipanggil ketika widget itu dibuat. Misalkan saya new tombol. Nah, berarti yang dipanggil adalah fungsi widget. Ya, karena di sini kasusnya adalah my app, berarti widgetnya adalah fungsi my app yang dijalankan adalah build my app. Seperti itu. Kemudian di sini dia melakukan return material app. Material app merupakan default dari sini. Dia menggunakan material design punyanya Google. Kemudian di sini ada parameter-parameter yang bisa kita gunakan. Ini adalah name argument. Name argument yang dari Dart Programming, di mana saya mengisi parameter title dengan Flutter Demo, parameter themes dengan theme data, kemudian home dengan my homepage. Nah, my homepage di sini dia nih, kalau diperhatikan title cuma string ya. Kemudian theme data ini merupakan widget, kemudian di sini dia merupakan widget juga. Nah, widget kemudian di sini sama, ada name argument lagi. Nah, my homepage sendiri dia merupakan widget yang kita buat dengan cara mengextend stateful widget. Ya. Kemudian ini kita abaikan dulu, nggak apa-apa. Kemudian string title. Tadi kita memberikan parameter title, title-nya adalah di sini. Key optional. Oke, kemudian step awalnya adalah dia membuat state karena ini adalah stateful widget. Kemudian kita tidak akan bahas stateful widget dulu di sini. Kita akan bahasnya di video selanjutnya. Kemudian my homepage state. Oke. My homepage state di sini dia yang membentuk halaman ini. Paling tidak tombolnya ya. Karena di sini contohnya hanya ada tombol, kemudian ada ininya. Apa? You have been pushed the button for this many times. Nah, di awal dia menginisialisasi counter dengan 0. Kemudian dia memiliki fungsi increment counter, ada set state. Set state di sini digunakan untuk merubah layar, refresh layarnya. Gitu dulu. Ya. Kemudian perintahnya adalah counter main. Ketika di counter main, angkanya akan berubah seperti ini. Ya. Kemudian build tadi sama ya, karena ini dia extend state. Karena dia extend stateful widget, kita harus memiliki sebuah state, widget state, class state, kemudian ada fungsi build. Ini adalah widget yang digunakan untuk membangunnya. Kemudian di dalamnya ada scaffold, app bar itu ini, okay. Flutter demo homepage. Title-nya adalah dia menggunakan widget tag, widget title dari parent-nya. Kemudian body itu yang ini, okay. Center, dia memilih tengah. Kemudian dia membuat kolom atas bawah, oke. Okay. Kemudian dia menambahkan parameter main axis untuk menengahkan ini, jadi supaya tidak terlalu bawah, tidak terlalu atas, karena defaultnya pasti top, jadi teksnya ada di atas. Kemudian children-nya di dalamnya ada teks you have been pushed the button this many times ini. Kemudian dia menambahkan teks yang bawahnya adalah counter, counter $_counter variabel counter yang tadi kita rubah-rubah nilainya. Kemudian floating action button itu adalah tombol yang paling kanan bawah di sini. Kita menambahkan floating action button. On press dia menjalankan fungsi increment counter. Fungsi increment counter sendiri ada di sini, ya. Oke, untuk menambahkan plus minus tadi itu. Kemudian tooltip-nya adalah ini. Ketika hover, oke, tooltip. Nah, nih, yes. Oke. Kemudian ikonnya adalah icon add. Saya bisa mengganti dengan icon yang lain juga. Kamera misalkan. Jadi seperti ini. Ya, ini adalah widget tree yang merupakan initial project-nya. Ya. Kita akan mencoba untuk membuat sebuah aplikasi Hello World sederhana. Sembari kita coba step by step dalam membuatnya itu seperti apa. Kita buka file main.dart ini, kemudian saya Ctrl A del. Oke. Saya save. Ini saya stop dulu.
kita akan buat sebuah kelas. Pertama-tama kita akan buat sebuah kelas MyApp extends stateless. Nah, untuk stateless kita pilih yang material Dart. Oke. Kemudian saya rapikan sedikit. Stateless widget. Oke. Nah, untuk mengextend stateless widget, kita di sini membutuhkan build. Nah, kita akan melakukan return. Ini saya hapus dulu. Return material app yang isinya adalah home. Saya menambahkan name argument. Kemudian teks. Teksnya adalah, datanya adalah hello dunia. Oke. Itu barusan saya melakukan Ctrl Alt L untuk melakukan merapikan tampilan. Tetapi yang perlu diperhatikan kalau misalkan kita coding kayak tadi, oke, posisinya seperti ini. Oke. Nih, parameternya kita kasih koma. Supaya apa? Supaya bisa dirapikan seperti barusan. Tapi kalau kayak gini, kemudian Ctrl Alt L, dia tidak bisa. Nah, kita harus kasih koma dulu, Ctrl Alt L. Seperti itu. Oke. Kemudian di sini kita akan menambahkan sebuah void main. Void main. Kemudian saya akan menggunakan lambda untuk memanggil run app, my app. Sorry, ini my app. Yes. Kemudian saya jalankan. Nah, outputnya adalah seperti ini. Loh, kok jelek sekali? Ya, karena kita tidak mengextend scaffold dan kawan-kawan. Oke. Nah, sekarang kita akan coba dengan lebih rapi sedikit. Kita gunakan material up, oke. Kemudian kita akan tambahkan scaffold. Oke. Kemudian untuk scaffold, nah di sini dia sudah muncul ya. Nah, untuk scaffold itu sebenarnya adalah template dari material design. Kita bisa menambahkan bar, kemudian saya bisa ambil bar, kemudian saya bisa pilih title, title-nya apa? Title kita di, nah nih, walaupun kita hanya mau mengisikan teks, kita di sini harus menggunakan widget teks. Widget teks isinya adalah judul. Seperti itu. Kemudian seperti biasa, Ctrl Alt L. Oke. Itu bar. Kemudian saya bisa menambahkan body. Body itu untuk misalkan saya tambahkan widget teks saja biasa. Kemudian hello dunia. Muncul dunia. Muncul ya. Seperti itu. Tampilannya jadi sedikit lebih baik dengan temsnya material design. Nah, yang perlu saya kasih garis bawah di sini, kita harus membiasakan coding, kemudian codingnya itu ketika kita membuat sebuah parameter widget ini, seperti tadi, ini, biasakan ada komanya. Kenapa? Supaya bisa dikontrol Alt L. Itu akan sangat membantu. Langsung otomatis kontrol, otomatis rapi. Gitu. Ya. Jadi scaffold itu digunakan untuk mendapatkan temsnya ini. Kemudian bar itu adalah bagian atas.
kemudian body adalah bagian yang ini. Kalau saya kontrol spasi, ada floating action button. Floating action button saya bisa menambahkan teksnya adalah A. Floating action button itu di sebelah sini. A. Oke. Floating action button, saya juga bisa menambahkan floating action button kelasnya. Oke, kemudian kita lihat isinya apa saja. Child, saya tambahkan teks seperti ini. Kemudian auto format, on press, do something. Seperti itu. Ya. Nah, ini ada ini videonya. Nah, ini materi sudah selesai. Jadi nanti saya akan tambahkan pada video yang berikutnya. Ya, sesi sharing kali ini sudah selesai. Buat teman-teman yang ada pertanyaan, silahkan tuliskan di kolom komentar. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan sharing. Thank you for watching.